Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenal perjanjian baru. Pada video yang keenam ini, saya akan menjelaskan mengenai surat-surat umum. Tentunya saya menjelaskannya secara umum, artinya tidak mendalam dan tidak mengeksposisi. Ada 5 penulis dari surat-surat umum ini. Surat Ibrani, surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes, dan surat Yudas. Surat Petrus ada 2, dan surat Yohanes ada 3. Kita mulai dari surat kepada orang Ibrani atau surat Ibrani. Surat ini ditulis untuk jemaat Tuhan di berbagai tempat, di Asia, Asia kecil atau Asia besar, atau di Yerusalem, atau juga di Yudea, bahkan mungkin juga di Samaria. Surat ini ada 13 pasal. Surat ini sangat begitu mendalam pengenalannya dan pengertiannya mengenal siapakah Yesus Kristus. Dan di dalam surat ini yang ditujukan kepada pembaca yang berada di dalam kondisi sedang dianiaya, sedang mengalami penderitaan karena kesaksian tentang Kristus, dan perlu peneguhan iman. Penerima surat ini bisa dibagi beberapa komunitas. Komunitas orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah menjadi orang Kristen, komunitas bukan Yahudi, orang-orang dari bangsa lain yang telah percaya kepada Kristus, dan komunitas orang-orang yang berada di dalam kondisi tidak memiliki suatu pengertian tentang identitasnya secara utuh. Dan surat ini memang fokus untuk meneguhkan iman, menguatkan keyakinan, dan memberikan pengertian yang mendalam mengenai siapakah Yesus Kristus dan kehadirannya, karyanya, dan bagaimana ia menyatakan kehendaknya. Di dalam pasal 1, penulis ini mengatakan dan menjelaskan dalam isinya berkaitan dengan Allah yang menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Siapakah dia? Tentu di sini penulis membandingkan dengan malaikat. Ia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena ia bukan ciptaan dan bukan juga malaikat. Dan ia berinkarnasi menjadi manusia. Ini paradoks dan tidak mudah dimengerti kecuali Roh Kudus memberikan pencerahan dan akal budi kita diberikan pengertian. Di dalam bagian ini juga dijelaskan bagaimana kedudukan dari Yesus Kristus berhadapan-hadapan dengan malaikat, di mana ia adalah setara sehakikat dengan Allah Bapanya, dan bagaimana para malaikat itu sujud menyembah kepada Yesus Kristus anaknya, yang setara dengan diri Allah. Di dalam pasal 2 dijelaskan tentang keselamatan yang dinyatakan, dan bagaimana ia di dalam menyatakan keselamatan, berinkarnasi, ia menjadi manusia. Dalam keadaannya menjadi manusia itu, natur kemanusiaannya ada pada pribadi anak ini, menyebabkan atau beradanya ia sebagai manusia, dalam naturnya itu dituliskan di dalam pasal 2 bahwa Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Karena malaikat tidak memiliki tubuh jasmania seperti manusia, sementara Yesus Kristus yang inkarnasi memiliki tubuh seperti manusia. Di pasal 3, penulis juga membandingkan lagi Yesus dengan Musa, di mana Musa adalah hamba di rumah tuannya, sedangkan Yesus adalah anak dari pemilik rumah itu. Perbandingan yang sangat kontras antara anak pemilik rumah dengan hamba dari rumah itu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Musa adalah hambanya dari Yesus Kristus. Kemudian
dijelaskan dan dipertegas bahwa ada orang-orang yang merasa diri percaya, tetapi sebenarnya mereka orang-orang yang tidak percaya. Di sini penulis memberikan suatu pengertian yang mendasar bahwa hati-hati kalau punya sikap seperti orang yang murtad. Hati-hati tidak melakukan tindakan yang murtad. Tapi mungkinkah ia murtad? Tentu tidak kalau ia orang pilihan. Karena keselamatan tidak bisa hilang atau tidak mungkin hilang. Karena anugerah Tuhan dan penetapan Tuhan untuk keselamatan itu dinyatakannya. Namun demikian bukan berarti kita bermain-main dengan dosa atau mempermainkan keselamatan. Justru sebaliknya, orang yang suka mempermainkan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan dan tidak meyakini akan kepastian keselamatan itu, maka orang itu bisa jadi sedang memberontak kepada Tuhan. Namun, kita lihat ada peralihan dari pasal 1, 2, 3 mengenai siapakah Yesus Kristus pribadinya dibandingkan dengan para nabi di perjanjian lama dan dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan Musa. Dan ia memiliki supremasi, memiliki posisi yang lebih dari siapapun. Di pasal 4, pasal 5, ini menggambarkan tentang bagaimana Yesus pada posisinya yang menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah. Yang menyatakan bahwa ia menjadikan hari perhentian untuk setiap umatnya beribadah memuji Tuhan. Lalu di pasal yang keempat terakhir sampai pasal kelima menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar. Tentu bukan seperti orang-orang Lewi atau Bani Harun, keturunan Lewi itu, yang dapat menjadi imam besar. Karena keimaman Yesus itu berdasarkan Melkisedek, dan keimaman Yesus menunjukkan bahwa ia sebagai imam yang suci kudus. Bukan Lewi atau Bani Harun yang berupaya memohon pengampunan, pengudusan dari Tuhan, supaya dilayakkan menjadi imam menjalankan fungsi keimanan. Sementara Yesus Kristus imam besar yang datang dari Allah, yang kudus, tidak bercacat celah dan tidak berdosa, maka pada dirinya sendiri ia adalah imam yang dari Allah, bukan dari antara manusia. Keimaman Yesus adalah keimaman yang bersifat kekal. Ketika ia membicarakan tentang keimaman Yesus, penulis ini lagi-lagi memberikan peringatan kepada pembaca, umat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, penganiayaan di tengah-tengah kesaksian hidupnya. Ia mengatakan, hati-hati, jangan sampai murtad. Atau ada orang-orang di antara komunitas Kristen di berbagai tempat yang nampaknya seperti orang percaya, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mencicipi, menikmati segala anugerah Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Mereka disebut orang-orang yang murtad. Menikmati, tapi tidak mempercayai Sang Pemberi berkat-berkat itu. Karena itu di pasal 6, penulis memberikan peringatan supaya tetap berpegang pada pengajaran dan berpengharapan kepada Allah yang memberi hidup. Di pasal 7, lagi-lagi penulis memberikan gambaran tentang pribadi Yesus dan karyanya. Statusnya sebagai imam dalam hal ini berkaitan dengan keimamannya yang dilekatkan pada keimaman Melkisedek, karena Melkisedek bukan keturunan Abraham, tetapi ia adalah imam besar, imam Allah yang maha tinggi, yang mana Abraham sendiri memberi persembahan kepadanya. Persembahan tentu kepada Tuhan, tetapi melalui perantaraan imam. Dan Kristus adalah imam besar yang menjadi pengantara bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal inilah, Kristus kalau dibandingkan dengan Lewi dan dibandingkan dengan Bani Harun, ia adalah imam besar yang memberikan kelayakan, kekudusan, kesucian bagi para imam untuk boleh melaksanakan pelayanannya, pengabdiannya di bait Allah. Di pasal 8, pasal 9 menjelaskan bagaimana keimaman Yesus, imam besar yang bukan berkaitan dengan ritual-ritual saja, tetapi berkaitan dengan covenant baru, yaitu bicara tentang keselamatan. Dan di pasal yang ke-9 menggambarkan bagaimana ia mempersembahkan dirinya, mempertaruhkan nyawanya sebagai imam, ia melakukan itu pada dirinya dan mempersembahkan dirinya kepada Allah, dan semua persembahan itu adalah persembahan sebagai pengantara, mediator, satu-satunya yang pantas dan layak, dan ia mempersembahkan itu sebagai penebus dosa kita, orang-orang percaya. Di pasal yang ke-10 dijelaskan bagaimana persembahan Yesus itu sempurna dan bagaimana kita tekun di dalam melakukan ibadah-ibadah sebagai persembahan yang sempurna. Di pasal 11, setelah berbicara tentang siapa Kristus, karyanya sebagai
imam bagi kita, dan selama-lamanya ia imam besar yang tidak putus-putus bersyafaat dan membela kita di hadapan Bapanya. Penulis beralih kepada kesaksian para orang-orang percaya yang disebut saksi-saksi iman. Dari mulai yang bernama Abel, manusia yang pertama di luar Taman Eden, yang mempersembahkan diri, lalu banyak perkara tentang saksi-saksi iman, sampai dengan orang-orang yang melayani Tuhan pada abad yang pertama. Lalu selanjutnya setelah menjelaskan tentang 3 hal penting itu di atas sebelumnya, maka penulis memberikan nasihat-nasihat supaya bertekun, supaya setia, supaya tunduk kepada Allah dengan penuh tanggung jawab, dan juga saling menasihati dan saling menopang. Demikian di dalam surat kepada jemaat di Ibrani atau surat Ibrani. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai surat Yakobus. Surat Yakobus adalah surat yang sangat berkaitan penting dengan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 5 pasal, Yakobus mengungkapkan secara realitas kehidupan orang beriman dan bagaimana seharusnya orang beriman itu menyatakan keberadaannya di tengah-tengah dunia ini. Di pasal 1 menjelaskan tentang siapakah Yakobus, yaitu saudara atau hamba dari Yesus Kristus. Di mana di dalam pasal 1 ini dijelaskan tentang iman dan hikmat yang menjadi satu bagian penting dalam kehidupan orang percaya di tengah-tengah kesulitan, dan bagaimana orang percaya saling membangun dan saling merendahkan hati di hadapan Tuhan. Walaupun banyak pencobaan atau pengujian, tetap saja bersandar kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Yakobus mengendaki pembaca surat ini dan kita tentunya untuk bukan hanya menjadi pendengar, tahu dan mengerti, tapi kita bersama-sama dihimbau oleh Yakobus untuk menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Tentu waktu melakukan firman Tuhan tidak untuk kepentingan diri atau untuk disanjung atau dihargai, tapi memang untuk memuliakan Allah. Jadi kita dalam melaksanakan bagaimana iman kita mengenal Tuhan dan menjadi pelaku firman, jangan memandang muka. Iman prinsipnya anugerah, dan anugerah itu diwujudkan dengan perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu menjadi sesuatu yang perlu untuk direnungkan. Iman tanpa perbuatan, mungkinkah? Atau perbuatan tanpa iman. Di sini penulis mengatakan iman yang tidak disertai perbuatan, iman itu mati. Lalu perbuatan yang iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Sedangkan perbuatan itu tanpa iman itu menjadi sia-sia. Jadi di sini prinsip perlu dan pentingnya iman sebagai dasar arah untuk perbuatan-perbuatan kita. Kalau tidak percaya kepada Kristus, maka perbuatan-perbuatan kita hanya sia-sia saja. Di dalam pasal 3 dijelaskan bagaimana sebagai layaknya seorang percaya berkarakter yang baik dalam bertutur kata, dalam mengandalkan Tuhan, dalam pergaulan dengan siapapun, dalam mengerti tentang realitas, bahkan di dalam hubungan dengan orang-orang yang mengkritisi atau memfitnah kita, maka orang-orang Kristen harus bisa menyandarkan semua rancangan itu di hadapan Tuhan, dan rancangan apapun itu supaya Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan menyatakan kehendaknya. Di pasal yang kelima ini dijelaskan bahwa penulis yaitu Yakobus mengingatkan kembali untuk saling berbagi, saling memperhatikan, dan saling mengalami satu hidup yang dibentuk kesabarannya, karena memang ada banyak kesulitan pada kehidupan Kristen pada waktu itu. Dan di sini penulis yaitu Yakobus mengajak setiap orang percaya untuk berdoa dan saling mengapresiasi orang-orang yang mengalami sakit. Demikian pembacaan dan pembelajaran kita pada surat-surat umum, khususnya surat Ibrani dan surat Yakobus. Pada video selanjutnya akan kita bahas dan kita pelajari secara umum surat Petrus, surat Yohanes, dan surat Yudas. Ikuti terus pembelajaran pada video ini, dan pada kanal ini bagikan, kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan manfaat, bagikan dan dukung terus pelayanan digital ini bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.